sesi 3, tapi sebelumnya saya minta Bapak Ibu semua berdiri sebentar, tinggalkan HP di kiri kanan, di samping atau mungkin di meja di belakang juga boleh. Saya mungkin Bapak Ibu. Hello guys, my name is Leonardo Valentino. I'm from Baxterton. I choose virtual assistant as my job. Mungkin ini ya. Bapak Ibu berasal dari daerah yang punya budaya WCC ya? Iya kan? Beda ya, tapi Cak Jaya ya. Oke. Jadi bisa praktek sedikit ya, supaya kita bergerak sedikit mungkin terlalu ngantuk kak, tapi jangan terlalu ya, atau orang bisa makan siang gitu ya. Oke baik. Mungkin ada bisa pimpin di depan kan, supaya mungkin gerakan bisa serentak gitu kan. Ada kan? Mari, mama, kakak, bisa tolong kan? 1-2 gerakan. Kasih contoh yang itu yang belum bisa hafal kan? Ya, terima kasih kakak. Sisi. Gambarnya saya kasih volume kandas dulu. Ikut video saya. Kayaknya ini, mama udah mengantuk. Soalnya saya lihat kenyang, jadi terus macam ini slow. Ya, siap, silakan. Dengan badan dulu. Ayo. Aduh, napas juga. Tarik nafas dulu. Terima kasih. Supaya segar sedikit berisi. Cukup aja kamera. Baik Bapak Ibu, sudah tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Lagi. Kita lanjut ya? Lanjut. Siap? Selamat pagi. Luar biasa. Baik, kita simak video yang tadi dulu ya, supaya mengingatkan kita kembali kita punya pelajaran yang terakhir.
Oke, baik. Jadi penyegaran kembali lagi saja bahwa salah satu strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah yang pertama apa tadi? Peningkatan layanan informasi. Baik. Saya ulangi lagi. Kira-kira apa yang tadi Bapak Ibu bisa tangkap dari video tadi tentang peningkatan layanan informasi di bidang apa saja? Coba silakan. Ada yang mau sampaikan? Ada peningkatan apa saja? Iya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Iya. Penataan ruang, terus layanan buku, iya. Internet dan iya, kreasi ruang dengan aksesnya. Jadi masih ada yang belum Bapak Ibu pahami, mungkin kita bisa sharing, bisa ada yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan tentang peningkatan layanan tadi. Silakan. Atau mungkin sudah mengerti semua. Jadi peningkatan layanan bisa dari sudut apa saja? Bapak Ibu masih ingat yang tadi disebutkan kakak yang di depan sana? Kakak siapa ya? Kalau ada yang ingat kakak yang di depan nama siapa? Kakak Alex. Jadi kakak Martin tapi panggil Alex atau bagaimana? Martino. Kakak Martino ya. Oke. Jadi yang kakak sebutkan di depan bahwa dari video tadi yang kita harus kembali ingat lagi peningkatan layanan informasi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan di perpustakaan, yaitu antara lain yang terakhir tadi apa? Ruang akses. Terus yang apa? Layanan apa lagi? Internet. Kemudian apa lagi? Komputer. Kemudian bukunya sendiri. Terus kemudian ada apa lagi? Penataan ruangannya ya. Kemudian dari struktur bangunan dari luar ya, itu bisa ditingkatkan. Kemudian kita lanjut ke setelah tadi kita sudah bisa ya, bisa diterima ya. Jadi kira-kira apa saja yang untuk peningkatan layanan informasi itu bisa ya? Bapak Ibu sudah bisa pahami ya? Bisa? Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu tentang pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat yang dimaksudkan dalam strategi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah bagaimana kita melibatkan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di perpustakaan. Seperti contoh video Ibu Siti tadi, ada kelompok umur apa saja? Anak-anak. Kemudian Iya. Kemudian apa lagi? Iya, lansia. Jadi setiap kelompok umur. Mungkin tidak dicontohkan situ, mungkin tidak ada di video situ, bapak-bapak mungkin tidak ada. Tapi bisa dilibatkan. Misalnya, kalau di daerah Bapak Ibu
potensi apa yang dimiliki kira-kira? Kalau di daerah Puncak Jaya, kemudian di daerah Dogijai, itu kira-kira potensi terbesar yang ada di daerah masing-masing itu apa kira-kira? Kalau di Puncak Jaya apa? Ibu? Bapak? Kalau di Puncak Jaya? Potensi daerah di sekitar Bapak Ibu. Apakah mungkin pertaniannya? Atau mungkin perkebunan? Atau mungkin hasil hutan? Perkebunan ya? Apa hasilnya? Kopi ya? Nanas juga ya? Apalagi? Anggrek ya. Silakan ada yang mau bicara, saya kasih kesempatan. Bisa menyampaikan dari semua yang tadi itu. Mungkin nanas dan lain-lain. Silakan, Ari. Baik, kalau di daerah kami di Puncak Jaya, olahan kopi, dari perkebunan olahan kopi, dan juga nanas untuk buat keripik begitu, sama selai untuk roti, terus buah merah juga, sari buah merah. Mungkin itu saja. Kalau saya boleh tahu, biasanya yang panen buah merah, yang panen nanas, dan panen kopi siapa? Masyarakat. Maksud saya di kalangan apa? Orang tua, maksudnya laki-laki atau perempuan biasanya? Dua-dua ya. Jadi perempuan juga, Perempuan juga bisa. Baik. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat, misalnya bapak-bapak ingin mengolah kopi sendiri, bisa. Bapak-bapak kumpul di perpustakaan, kita bikin kegiatan pelatihan. Istilahnya bukan goreng ya, tapi kalau karena tanpa minyak, tanpa apa, jadi lebih disebut sangrai ya. Bagaimana kita sangrai kopi sampai bisa mencapai kematangan tertentu sehingga kualitasnya lebih baik. Apalagi kalau kopi yang kalau di Puncak Jaya itu kopinya jenis apa? Arabica atau Robusta? Arabica ya. Iya. Jadi bagaimana supaya kualitas kopi yang kita hasilkan yang kemudian sampai di daerah-daerah lain di Indonesia itu kualitasnya bisa tetap terjaga. Nah, kita setidaknya perlu kegiatan yang bisa meningkatkan keahlian bapak-bapak atau ibu-ibu, bagaimana caranya supaya selama proses dari biji kopi utuh menjadi sampai bubuk kopi, kualitasnya tetap terjaga. Jadi bisa jadi kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semua kelompok umur bisa dilibatkan dalam kegiatan yang kita selenggarakan di perpustakaan. Sebelum kita melakukan strategi pelibatan masyarakat, kita kembali lagi ke aturan yang pertama sekali. Selalu harus mengidentifikasi masalah. Kita kembali lagi ke rule nomor 1, aturan nomor 1 bahwa kita harus tahu masalah apa yang ada di lingkungan kita, masalah apa yang ada di perpustakaan kita, atau masalah apa yang sedang dihadapi oleh warga yang ada di sekitar perpustakaan kita, perpustakaan kampung maupun TBM. Kemudian kalau saya bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu, kalau misalnya dari Kabupaten Puncak Jaya di salah satu masalah yang ada di lingkungan perpustakaan Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa ditampilkan? Apa yang Bapak Ibu pikir itu suatu masalah di lingkungan Bapak Ibu? Silakan, mungkin ada yang mau sampaikan? Baik, mungkin cuman kurang apa yang untuk olahan kopi, nanas, kurang perhatian khusus. Jadi kadang setiap ada pelatihan mungkin kadang bikin, tapi kadang nanti langsung tidak ada selanjutannya begitu. Itu yang menjadi masalah di tempat kami. Selain itu, selain pengolahan produk hasil tanaman, apalagi kira-kira yang di sekitar lingkungan Bapak Ibu? Kita mencoba mengidentifikasi masalah di sekitar lingkungan kita. Kalau ada Bapak, kira-kira masalahnya apa?
Terima kasih atas waktunya. Kami dari BGI. Masalah yang pertama untuk di sisi pertanian itu kurangnya sosialisasi dari dinas terkait. Terutama dari dinas pertanian. Di sana ada dari setiap dinas, dari dinas pertanian, peternakan juga, perikanan, kurang sosialisasi turun ke masyarakat untuk meningkatkan sumber daya mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sesuai bidang masing-masing bagi masyarakat untuk dikembangkan potensi yang ada di Logia. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Masalah yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, khususnya di perpustakaan, jujur saja, secara fisik bangunan perpustakaan di setiap kampung itu sebenarnya belum ada. Kita memanfaatkan balai kampung. Kemudian untuk meningkatkan layanan itu, kami tidak punya buku bacaan, masih kosong. Balai kampung masih kosong, bahkan minat masyarakat atau sasaran perpustakaan ini belum ada minat baca seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana mau meningkatkan minat ya? Bukunya saja tidak ada ya. Jadi memang agak sedikit ini. Jadi itu beberapa masalah. Mungkin ada lagi di yang Bapak Ibu, silakan. Oke, terima kasih banyak. Saya dari Kabupaten Puncak, tepatnya di distrik Sina. Untuk di tempat kami mungkin sama seperti Puncak Jaya itu adalah kekurangannya buku-buku. Ya. Walaupun di sekitar kami banyak sekolah, Kurang atau tidak ada? kurang. Yang ada pun itu tahun sebelumnya. Gitu ya. Contohnya mungkin waktu bukunya itu buku yang pertama sekali mungkin baca tulis dari yang bukunya itu yang mungkin satu buku yang A1, A2 sampai A6 itu yang lama sekali ya paketnya. Itu saja yang ada. Mungkin kekurangan akses gitu buku-bukunya itu masing-masing. Jangan seperti bilangnya untuk tempat perpustakaan. Untuk tempat kami sendiri kami hanya memakai ruangan untuk kelas. Ya, kelas. Ya, kalau saya bekerjasama dengan TK yang di sana untuk membuka satu TPM untuk perpustakaan sekolah, untuk perpustakaan umum TPM-nya, sehingga untuk mengakses buku-bukunya itu kurangnya sangat kurang lah gitu. Untuk buku bacaan untuk anak setingkat TK aja atau PAUD begitu aja tidak ada, yang ada hanya buku pelajaran SD, SMP sama SMA itu pun yang mungkin kurikulum tahun berapa itu kan 3 atau 2. Yang kedua mungkin di sana memang sudah banyak memakai HP, mungkin dari Puncak Jaya datang HP, tapi yang layanan untuk satunya itu akses internetnya yang kurang, sangat-sangat kurang. Ada pun cuma pakai seperti jenis WiFi yang pembayarannya mungkin 100 MB, 100 ribu atau lain-lainnya. Bagaimana bisa orang itu literasi sehingga orang itu hanya melihat yang ada yang di situ aja. Contohkan, pernah nggak melihat harimau? Tidak pernah katanya. Bagaimana kita menunjukkannya? Ada videonya atau tidak ada? Bagaimana itu cari literasinya di digitalnya? Mungkin itu dia kekurangan buku, tempat, sama akses internet itu saja. Itu masalah ya, iya, masalah yang teridentifikasi khususnya ya tempat saya. Iya, ya, baik. Terima kasih. Masih ada lagi mungkin selain tadi? Ya, silakan. Bapak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Iya, saya. Bapak perkenalkan nama, dari mana, silakan. Nama saya Natalis Yai. Jadi saya sebagai datang ini sebagai khusus untuk teologi. Jadi di mana kami pembelajaran 14 tahun kami tanpa buku, kami sudah belajar dan tambah kelas pelatihan yang disebut dua lagi sudah 16. Dengan demikian saya pesan bahwa buku khusus untuk teologi saya butuh. Yang pertama, yang kedua, gedung saya butuh. Yang ketiga, CCTV saya butuh.
Yang keempat, laptop duduk saya perlu. Kemudian berikut, buku perpustakaan saya butuh. Ini adalah khusus untuk teologi Kabupaten Pidijaya yang ada 2 sekolah saya sebut dua ini datang sini. Baik, kembalikan. Baik. Shalom. Terima kasih Bapak Shalom. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa identifikasi masalah yang ada yang belum ada buku, ada yang belum ada penunjang perpustakaan lainnya seperti sarana maupun prasarana, bangunan, gedung, kemudian fasilitas di dalamnya, dan terutama mungkin yang untuk teknologi komputer dan internetnya belum ada ya. Jadi masalah-masalah yang ada di lingkungan atau di perpustakaan Bapak Ibu itu yang akhirnya nanti Bapak Ibu identifikasikan sebagai masalah yang ada di masyarakat. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu bisa identifikasi masalah apa saja yang ada di masyarakat, kemudian kita akan merancang kegiatan yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan. Sekarang kalau menurut Bapak Ibu, kita rancang kegiatannya seperti apa sih? Bapak Ibu, mereka mau rencanakan kegiatan yang bagaimana agar masalah-masalah yang tadi Bapak Ibu hadapi itu bisa terselesaikan, bisa dapat dipenuhi kebutuhannya. Kalau menurut Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa difasilitasi? Mungkin contohnya bisa Bapak Ibu sebutkan. Tapi kalau Bapak Ibu belum paham apa itu kegiatannya, saya contohkan saja ya. Misalnya ketika ada masalah anak-anak di lingkungan Bapak Ibu belum bisa baca, sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD belum bisa baca, itu masalah. Masalah apa bukan? Ya, masalah. Sering terjadi tidak? Sering ya? Ketika kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kita merancang suatu kegiatan. Kegiatannya apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu kegiatannya apa? Kalau kita ingin supaya anak-anak kita yang SD itu, yang sudah kelas 5, kelas 6 itu, supaya mereka bisa baca, kegiatannya seperti apa yang kita bikin? Betul sekali. Jadi kita membuat kelas membaca. Jadi walaupun bukan hanya kelas 5 dan SD, mungkin ada yang sudah SMP atau mungkin ada yang putus sekolah, tapi mereka ingin berusaha supaya bisa belajar membaca lagi, bisa kita bikin kelas itu. Kita bikin kelas membaca, nanti rentang pembagian umurnya bisa disesuaikan dengan berapa jumlah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kelas membaca. Itu salah satu contoh ya. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah kita melakukan identifikasi masalahnya, kemudian kita merancang kegiatan yang bisa difasilitasi oleh perpustakaan, dan yang terakhir adalah kita mencari dukungan mencari dukungan sumber daya dari pihak lain. Sekarang begini, ketika seperti yang dicontohkan tadi, kita ingin buka kelas membaca, tapi kita sendiri mungkin tidak bisa menghadapi beberapa kelas sekaligus. Kita perlu bantuan. Kira-kira kita akan mencari dukungan kemana ini? Ke pihak mana kita mencari dukungan untuk supaya bantu kita bisa buka untuk kelas membaca untuk sekian banyak masyarakat? Kira-kira menurut Bapak Ibu kita minta bantuan kemana? Iya, jadi ke sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, kemana lagi? Ya, ke pemerintah, boleh. Nah, kemudian, ya, jadi itu yang bahasa kerennya itu dia bilang stakeholder kayak itu. Jadi pemangku kebijakan yang bisa membantu kita. Bisa juga kita minta dukungan ke relawan, bisa. Mungkin kita bisa minta kalau misalnya ada mahasiswa KKN yang kebetulan datang ke kita punya daerah, kita bisa lakukan advokasi untuk minta tolong dorang. Kakak mahasiswa dorang bisa bantu kita enggak?
kita ada program kelas membaca, mungkin kakak dong bisa bantuin gitu, kok ada dong belajar baca kak. Jadi kita bisa lakukan advokasi ke pihak manapun yang kita bisa dapatkan bantuan atau dukungan. Jadi setelah identifikasi masalah, kemudian kita rancang kegiatannya, terus yang ketiganya kita cari dukungan. Kalau misalnya kita tidak punya komputer, itu dukungannya kemana yang kita minta? Kayak kita butuh komputer untuk layanan perpustakaan, atau kita butuh buku. Kalau untuk buku, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada program 1000 buku ya untuk tahun ini untuk bantuan perpustakaan kampung. Setelah itu fasilitas apa lagi? Komputer. Siapa yang bisa bantu kasih komputer? Atau siapa yang bisa bantu pemasangan wifi? Kira-kira kita harus cari dukungan kemana? Kalau wifi otomatis berhubungan dengan Kominfo, Diskominfo. Atau tidak mungkin ada pengusaha yang bilang, sudah, saya kemarin dapat proyek, jadi saya ingin bantu, mungkin saya bisa naikkan kapasitas wifi, atau mungkin saya pasang wifi yang berapa, kekuatannya berapa, ini yang saya bayar per bulan sekian, bisa saja. Jadi kita bisa melakukan advokasi ke pengusaha, kita bisa lakukan advokasi ke pemerintah, ataupun ke pihak manapun yang ketika kita sampaikan kita punya keluhan, kita punya masalah, mereka mau menanggapi, kita bisa sampaikan itu. Jadi advokasi ini tidak tertutup untuk hanya satu pihak saja. Oh karena ini masalah buku, masalah komputer, ini cuma bisa ke pemerintah saja, ke swasta tidak bisa, ke yang lain tidak bisa. Tidak. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu bisa melihat peluang, walaupun mungkin dari daftar Bapak Ibu punya kenalan saja. Oh saya kenal ibu ini, dia ada di sini di dinas ini. Atau mungkin ibu ini dia pengusaha, saya coba buang suara saja, kami di perpustakaan ada butuh bantuan ini, kira-kira kakak kah, mama kah, bapak bisa bantu kita kah? Itu yang namanya bagaimana kita sebagai pengelola perpustakaan harus bisa melakukan advokasi ke pihak manapun yang bisa memberikan dukungan kepada kita. Oke. Nah setelah kita melakukan hal tersebut langkah sampai ketiga, kemudian ada yang namanya promosi dan mobilisasi peserta. Promosi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ada berbentuk iklan, bisa berbentuk banner atau bentuk leaflet atau apapun yang mempromosikan bahwa hari ini tanggal sekian ada kegiatan belajar membaca di TBR ini atau di perpustakaan kampung ini. Ingat tanggalnya bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan dimulai kelas pertama dari kelas membaca. Jadi ada promosi yang kita sebarkan melalui apa? Biasanya promosi, kalau selama ini yang Bapak Ibu tahu, promosi itu disebarkan dalam bentuk apa biasanya? Kalau yang umum, yang sekarang ada dengan teknologi informasi sekarang ini. Ya, terus apa lagi? Iya, bisa pengumuman dari mobil keliling, bisa lewat sosial media, bisa. Kemudian yang paling gampang tuh apa kira-kira? Iya, kalau sosialisasi sudah ada juga. Terus kemudian media sosial yang paling utama yang paling sering kita pakai mungkin apa ya? Iya, apa? Status WA kan? Itu yang paling sering dipakai ya? Betul. Iya, bisa dalam bentuk reklame, dalam bentuk iklan. Kalau memang kita punya orang-orang yang pandai dalam teknologi itu, kenapa tidak? Kita bisa gunakan mereka punya kepandaian, kita bisa advokasi ke mereka. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa bikin iklan ya, Bapak lakukan advokasi lagi. Misalnya Kakak Alex berkecimpung di dunia apa Kakak Alex? Jurnalistik. Jadi yang namanya memberitakan sesuatu atau mempromosikan sesuatu di sebuah media, baik itu media online maupun media cetak atau media televisi, beliau ada.
Jadi ketika Bapak Ibu ada mau bikin suatu kegiatan, kemudian aduh, ini saya promosi tapi promosi lewat siapa ya? Nanti ada yang lihat kan tidak ya? Nah, kita advokasi ke misalnya seorang seperti Kakak Alex. Kakak Alex ada mau bikin kegiatan ini, Kakak bisa promosi ya. Nanti tanggal sekian, bulan sekian ini ada kegiatan kelas membaca di kita mau perpustakaan kampung. Jadi kalau bisa supaya mungkin masyarakat dong bisa datang Kak, supaya kita bisa belajar sama-sama. Itu kegunaan dari promosi yang akhirnya akan memobilisasi peserta, mendatangkan peserta untuk datang di tempat kegiatan kita melakukan kegiatan di perpustakaan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kegiatannya sendiri. Jadi setelah identifikasi, kemudian rancang kegiatannya, kemudian mencari dukungan, kemudian promosi bahwa ada kegiatan sekian, akhirnya masyarakat datang dan kita mulai melaksanakan kegiatan itu. Jadi langkah-langkah sampai terjadinya pelibatan masyarakat. Dan yang untuk pelaporan kegiatan pelibatan masyarakat itu minimal 3 orang ya Kak Yuni ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu bikin pelatihan apa, kemudian nanti akan dilaporkan tuh minimal 3 orang yang mengikuti Bapak Ibu punya kegiatan. Jadi misalnya Mama sebentar ini kita nggak ada ketemu di perpustakaan, tuh ada mau cerita-cerita sedikit bagaimana kita bikin ini sabuk kacang. Mungkin orang Sui dong tahu ya, tapi kalau dari daerah gunung mungkin dong pikir sabuk kacang seperti apa. Nah di situ di perpustakaan kita belajar bagaimana kita mengolah makanan yang biasa, kita punya bahan sagu dengan menu yang biasa kita buat dalam bentuk menu lain. Nah, itu minimal mama yang datang itu minimal 3 orang. Nah itu kita sudah bisa sebut itu sebagai kegiatan pelibatan masyarakat. Minimal 3 orang peserta sudah bisa disebut sebagai kegiatan pelibatan masyarakat. Nah, kemudian ini contoh-contohnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini ada contoh di Desa Gulang di Kudus. Ada yang namanya kelas teknik informasi komputer dasar. Jadi ini anak-anak mereka datang ke perpustakaan, mereka belajar komputer. Walaupun hanya ilmu dasar komputernya saja, mereka belajar di sana. Kemudian ada juga yang di Desa Ujung Kalak di Aceh Barat. Ini ada yang namanya kelas kerajinan tangan. Jadi mereka bikin kerajinan-kerajinan seperti bikin bunga ataupun bikin bahan. Oh iya, ada kelihatan di sini bunga ya, ada kerajinan bunga yang mereka buat. Kemudian di Kampung Torea Fak-Fak, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sebut Fak-Fak apa yang Bapak Ibu pikir? Apa? Pala ya. Jadi di Fak-Fak itu banyak menghasilkan pala, namun kadang ketika panen pala atau ketika musim pala itu banyak pala yang akhirnya terbuang karena kadang-kadang yang diambil tuh hanya bijinya saja, isinya itu dia kulit daging buahnya itu tidak diambil. Jadi di sini ada mereka buat pelatihan bagaimana membuat selai dari daging buah pala. Kemudian di sini ada yang namanya diskusi mahasiswa. Jadi bisa saja kegiatan di perpustakaan itu tidak harus yang masak-masak kah, yang apa, bisa saja berdiskusi di perpustakaan itu bisa disebut sebagai kegiatan pelibatan masyarakat. Kemudian ada juga pelatihan merajut. Ini di Desa Aji Kuning di Nunukan. Kalau Bapak dan Mama di daerah Puncak Jaya dan Dogiai biasanya dong rajut noken. Tapi beda motif dan beda bahan biasanya ya, tergantung. Dan nilainya bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang dong bilang noken dari anggrek itu. Iya. Jadi keahlian merajut noken tidak semua orang bisa toh. Iya. Ada yang cuma bisa tahu pakai saja, dan tidak tahu rajut. Jadi
ada pelatihan merajut. Kalau misalnya Bang Mado mau bikin pelatihan merajut di perpustakaan juga bisa, silakan. Karena bahwa rajutan kita, rajutan yang ada di Papua tidak sama dengan motif rajutan yang ada di umum di Indonesia. Seperti yang Kakak Alex bukan temu ini. Itu dia punya model rajutan tidak sama dengan model yang biasa dong rajut dengan benang itu. Kan ada yang dong apa? Ya, ya ini yang umum ya. Ini yang ada satu yang asli. Ya itu. Iya. Ini bahannya dari kulit kayu. Iya. Ini keunikan sendiri. Dong di Jawa tidak bisa begini nih. Dong kan tidak tahu kulit kayu apa yang kita pakai dong. Jadi kalau supaya melestarikan budaya kita sendiri, kita belum tahu, kita punya keturunan anak cucu dong bisa bikin seperti ini. Kadang kita punya ilmu belum turun sampai didorong, kita harus tidak ada. Jadi ketika kita punya ilmu dan untuk keberlangsungan kita punya budaya, bisa kita bikin pelatihan. Kalau memang jadi sampai nanti dong tahu ini kita untuk teknik bagaimana, bisa orang tertentu saja yang Bapak Ibu kumpulkan supaya budaya kita, adat kita bisa lestari, bisa terjaga, bisa kumpul untuk bikin noken khusus noken Papua. Kemudian ada juga yang pelatihan membuat minuman cincau. Bapak Ibu tahu minuman cincau dong? Yang mereka ramas dari daun itu, kemudian nanti diendapkan bagaimana akhirnya jadi berbentuk seperti jelly itu. Oke, namanya cincau. Itu karena di Rokan Hulu ini banyak pohon cincau. Kalau di Puncak Jaya atau di Dogiyai mungkin buah merah, kita bisa bikin pelatihan itu. Bagaimana bisa menyuling buah merah itu menjadi minyak atau menjadikan dia ramuan yang berkhasiat, kan bisa juga. Jadi ini beberapa contoh pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan atau berada di perpustakaan untuk melakukan kegiatan. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu, sampai di pelibatan masyarakat. Tapi belum selesai. Masih mau lanjut lagi? Mau lanjut tapi nanti Kakak Alex yang lanjut. Mari ada sedikit dari Kakak Yuni ya, kita dengar sama-sama. Baik, sebelum kita ke materi advokasi, saya mau minta semuanya berdiri dulu. Ini jam rawan. Ini jam rawan. Toh, habis makan kenyang, ini jam-jam makan. Ya, oke. Bisa tangannya diangkat ke atas. Ya, sampai pijit. Ya, bawa lagi. Untuk kelas 3C ini sudah ada yel-yelnya? Ada. Oke. Kalau sudah pagi-pagi deh, kita udah lain. Siang-siang. Kalau saya bilang kelas 3C, teman-teman begini. Kelas 3C, semangat. Bisa? Oke ya. Kelas 3C, semangat. Oke, sudah naik ya semangatnya. Satu lagi, kelas 3C, semangat. Oke, Bapak Ibu, saya senang sekali berada di sini. Saya bangga sekali berada di sini karena bisa berada di depan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih, ya, orang-orang yang terpilih yang menjadi wakil dari masing-masing daerah. Ya, itu semuanya adalah jalan Tuhan. Bisa saja orang lain sebenarnya yang mau ikut, tapi ternyata Bapak dan Ibu yang ada di sini. Ya, oke, saya coba. Saya coba untuk mau dari sesi 1 tadi pagi. Ya. Siapa yang masih ingat sesi 1 tadi pagi apa saja yang dibahas?
Apa saja yang kau bikin dari pagi tadi? Ayo. Pelayanan, pelibatan masyarakat, edukasi. Itu apa itu? 3 strategi ya. Oke, mantap. 3 strategi untuk apa? Untuk transformasi perpustakaan. Ya, tadi sudah belajar juga tentang literasi ya. Literasi itu apa? Mencari informasi, kemampuan mengolah, mengevaluasi, melakukan apa yang informasi yang kita dapat dan menjadikan dia sebagai sesuatu yang berguna, ya. Kemudian literasi itu kita harus, yang ada di sini ini kita punya misi itu untuk meningkatkan literasi masyarakat, untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 2045 Indonesia sudah 100 tahun. Baru kita punya tingkat literasi nih sampai di mana? Iya toh? Besok 2045 anak-anak kita yang akan menjadi pemimpin, dong literasi bagaimana? Kalau dari sekarang kita tidak sediakan dia punya fasilitas, iya toh? Di sinilah tugasnya kita. Kita ini yang diutus Tuhan untuk membawa mereka, memberikan mereka pengetahuan, menjadikan mereka fasilitas untuk mereka cari ilmu, ya. Tidak rasa sekarang sudah 2024, 20 tahun lagi Indonesia 100 tahun ini, iya toh? Nah, jadi di BIMTEK ini kita akan belajar bagaimana kita mentransformasi perpustakaan. Jadi perpustakaan itu yang lalu-lalu konsepnya adalah perpustakaan tempat datang, baca buku sudah, pinjam buku sudah. Tapi bagaimana sekarang kita mentransformasi perpustakaan itu menjadi pusat kegiatan masyarakat. Makanya Perpusnas sekarang ada membuka perpustakaan 10.000 perpustakaan kampung dan TBM untuk didampingi. Stimulannya itu diberikan bantuan buku bacaan, ya. Nah, supaya bantuan itu yang 1000 buku nanti tidak datang tiba di kamu langsung duduk diam dalam karton saja. Nah, di sini kita belajar sama-sama supaya bagaimana itu kita memaksimalkan buku yang ada ini untuk membantu meningkatkan literasi anak-anak, orang-orang semuanya yang ada di masyarakat sekitar kita. Ya, strateginya ada 3. Apa? Advokasi. Oke, luar biasa sekali. Ya, saya senang sekali kalau kayak begini. Siap. Jadi materinya sudah sampai di pelibatan masyarakat. Tadi sudah nonton Ibu Siti? Sudah nonton Ibu Siti. Itu gambaran sederhananya apa yang harus kita lakukan di perpustakaan. Jadi sudah tidak zamannya lagi itu pustakawan cuma duduk-duduk dalam perpustakaan saja. Sudah tidak zamannya lagi. Perpustakaan sekarang adalah pusat berkegiatan masyarakat. Jadi kita yang tahu, kita yang ada tinggal di situ kita yang tahu. Oh, di kampung ini ada anak-anak muda banyak, tapi kasihan, dong tidak tahu baca. Bagaimana cara serangkul dorang? Bikin kelas baca tulis, misalnya, toh? Atau mungkin di mana? Di Dogiai ada banyak petani kopi, tapi dong punya hasil kopi kurang bagus. Akhirnya kualitas kopi kurang. Mungkin bisa di Bapak punya kampung yang petani kopi itu, Bapak coba datang ke dinas perkebunan, minta Bapak punya ini ada kan pendamping untuk petani kopi kan, bisa kan dong bikin pelatihan, ya toh, supaya untuk peremajaan lahan kopi, misalnya seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan Bapak, tidak usah pikir yang terlalu jauh segala macam. Kita maksimalkan apa yang ada dulu. Kalau di perpustakaan cuma ada komputer 1, sudah pakai itu saja dulu. Kita sekarang itu jangan tunggu barang datang dulu baru kita bekerja.
lakukan hal-hal semuanya yang kita lakukan sesuatu kebaikan itu kita harus lakukan dulu. Karena nanti berkat akan datang sendiri. Ya, seperti itu. Jadi 3 strategi ini, Bapak Ibu, peningkatan layanan, kemudian pelibatan masyarakat dan advokasi, itu adalah satu rangkaian kegiatan. Itu saya rasa Bapak Ibu sudah sering lakukan selama ini, cuma tidak tahu namanya apa. Iya toh? Sudah sering lakukan. Kalau misalnya Ibu pagi-pagi datang ke perpustakaan, rapi-rapikan ini buku, ya, kemudian kasih bersih supaya anak-anak datang nyaman membaca, itu sudah termasuk peningkatan layanan. Ya. Kemudian pelibatan masyarakat, misalnya Ibu dorong bikin itu tadi pelatihan bikin noken. Untuk pelibatan masyarakat ini pelatihan bikin noken kan tidak langsung pelatihan seperti yang Ibu Dini tadi jelaskan langkah-langkahnya, tidak langsung pelatihan. Pasti pada saat sebelum bikin pelatihan itu pasti kan Ibu sudah ternyata di sini mama banyak dong yang bikin noken, mau bikin noken tapi tidak tahu caranya, misalnya seperti itu. Sudah, itu berarti identifikasi masalah. Itu yang harus kita lakukan. Kayak Ibu Siti kan dia jalan-jalan keliling kampung, dan lihat anak-anak butuh apa, nenek-nenek butuh apa, terus ibu-ibu butuh apa, ya toh. Nah, setelah itu dia melakukan advokasi. Ya, advokasi nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Kakak Alex. Saya rasa begitu ya, Bapak Ibu. Saya harap semuanya memperhatikan dengan baik supaya saat pulang kita bisa sama-sama bikin, kita bisa sama-sama bangun Indonesia lebih maju, ya. Kita bisa bangun, kita punya anak-anak, mempersiapkan mereka untuk jadi pemimpin di masa depan. Dengan kita menyebarkan virus-virus literasi, ya. Oke, bisa semua ya? Berdiri lagi dulu. Ya takut ya. Siap. Mungkin bisa baris, bikin dua baris ini. Jangan terlalu dempet. Jadi 2 baris menghadap sini. Oke. Jangan terlalu dempet. Kasih beda 1 langkah, Kak. Bisa maju saja. Ya, maju. Oke, maju. Sudah. Oke. Lompat kecil-kecil saja ya. Kalau saya bilang maju, berarti lompat mundur. Oke. Kalau saya bilang mundur, berarti lompat maju. Kalau saya bilang kiri, berarti lompat ke kanan. Kalau saya bilang kanan, berarti lompat ke kiri. Bisa ya? Ini pelan-pelan saya olahraga. Oke. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Mundur. Oke. Oke, konsentrasi. Mundur. Mundur bukan maju. Kiri. Oke, luar biasa. Sekarang 3C. Kelas 3C. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya kembalikan ke Kakak Alex ya.